Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Petani Sarjana. Dalam berbudidaya tanaman padi, setiap petani pasti ingin mendapatkan hasil setinggi-tingginya dengan kualitas sebaik mungkin. Dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan tersebut, maka tanaman harus tumbuh dengan sehat dan subur teman-teman. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas teknik budidaya tanaman padi secara lengkap dari awal sampai akhir dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo. Dengan cara ini, kami cukup sukses mendapatkan rata-rata produksi sebesar 9,9 ton per hektar. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke teknik budidayanya. Tahapan budidaya yang pertama ialah pemilihan benih varietas unggul. Pemilihan benih merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya. Karena bila secara genetik berbeda, hasilnya pun juga akan berbeda teman-teman. Sama halnya, tidak mungkin mobil sedan mengalahkan mobil balap, karena masing-masing memiliki kapasitasnya sendiri. Adapun kriteria dalam memilih varietas yang baik yaitu yang pertama harus cocok dengan tempat dan musimnya, yang kedua adaptif dan perawatannya mudah, yang ketiga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan yang tak kalah pentingnya ialah memiliki daya hasil yang tinggi. Contoh rekomendasi varietas unggul diantaranya ialah Inpari Nutrizing, Inpari 33, IF16, IF20, Mapan P05, dan lain-lain. Menginjak ke tahapan budidaya yang kedua ialah persemaian dan penanaman. Untuk percepatan pertumbuhan, persemaian tidak boleh tua teman-teman. Standarnya yaitu umur 14 hari setelah tanam, benih padi yang telah disemai harus sudah ditransplanting atau dipindah tanamkan. Keuntungannya ialah tanaman akan lebih cepat beradaptasi dan potensi jumlah anakan akan lebih banyak. Sedangkan untuk sistem tanamnya, sebaiknya menggunakan sistem tanam jajar legowo, karena akan banyak sekali keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo ini. Salah satunya ialah populasi meningkat kurang lebih 21%. Perawatan menjadi lebih mudah, serangan hama dan penyakit lebih minim, dan sebagainya. Pembahasan lebih detailnya teman-teman bisa tonton video kami yang sebelumnya tentang keuntungan dan kerugian jajar legowo serta tata cara tanam jajar legowo yang baik dan benar. Oke, yang selanjutnya ialah pemupukan teman-teman. Pemupukan merupakan suatu hal yang primer dalam proses budidaya, karena tanaman memerlukan unsur hara untuk tumbuh dan berkembangnya. Sama seperti manusia, tanaman memerlukan gizi yang seimbang agar dapat tumbuh dengan baik. Jadi, unsur hara yang diberikan ke tanaman harus seimbang teman-teman. Jadi tidak hanya mengandalkan satu unsur hara saja, yaitu N misalnya, tapi terdapat juga unsur hara yang lainnya, baik makro maupun mikro. Berikut merupakan contoh pemupukan tanaman padi yang telah kami praktekkan. Yang pertama ialah pupuk dasar. Pupuk dasar diberikan saat pengolahan lahan menggunakan pupuk organik sebanyak 500 kg per hektar, yang tujuannya yaitu untuk memperbaiki kesuburan tanah sehingga unsur hara yang diberikan pada pemupukan berikutnya dapat terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua ialah pemupukan susulan pertama. Pemupukan pertama diberikan pada saat padi berumur 7 sampai dengan 10 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 35 kg per hektar dan Ponska sebanyak 100 kg per hektar. Kemudian pupuk susulan kedua diberikan pada saat padi berumur 21 hari sampai dengan 25 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 75 kg per hektar. Dan kemudian juga ditambahkan dengan pupuk Ponska sebanyak 150 kg per hektar serta pupuk KCL sebanyak 50 kg per hektar. Dan pemupukan ketiga biasanya diberikan pada umur 35 sampai dengan 42 hari setelah tanam dengan urea saja teman-teman, dan dosisnya kondisional melihat pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman nampak hijau segar dan tidak terlihat adanya kekurangan unsur hara, maka tidak perlu dilakukan pemupukan susulan ketiga ini. Selain pemupukan melalui tanah, kami juga melakukan pemupukan melalui daun teman-teman untuk menyuplai kebutuhan unsur hara, kalium, kalsium, dan unsur hara mikro.
Dan pemupukan yang pertama kami berikan pada saat 15 hari setelah tanam, yaitu kami berikan bivolan yang mengandung pupuk lengkap makro dan mikro. Kemudian 30 hari setelah tanam, kami berikan bivolan plus kalsium agar daya tahan tubuh tanaman menjadi lebih kuat. Kemudian umur 45 hari setelah tanam, kami berikan bivolan lagi plus kalsium plus kalium cair untuk persiapan pembungaan. Kemudian pada umur 60 hari setelah tanam, pada saat hampir berbunga, kami tambahkan kalsium plus kalium lagi untuk pembungaan dan pembuahan. Kemudian terakhir, pada umur 75 sampai dengan 80 hari setelah tanam, kami tambahkan kalsium plus kalium lagi untuk proses pematangan buah agar maksimal. Tahapan yang selanjutnya ialah pengendalian hama dan penyakit, teman-teman. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sejatinya dilakukan secara kondisional tergantung serangannya. Namun untuk tindakan preventif, penyemprotan dapat dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu umur 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 45 sampai dengan 50 hari setelah tanam, dan 75 sampai dengan 85 hari setelah tanam. Pestisida yang digunakan yaitu yang pertama insektisida, seperti Avidor, Besvidor, Virtaco, Sapuro, Prevaton, dan lain-lain. Sedangkan fungisida yang digunakan seperti Antrakol, Skor, Amistartop, dan lain-lain. Untuk bakterisidanya, teman-teman bisa pakai Bactosin atau Nodok. Dan jangan lupa untuk menambahkan perekat saat aplikasi agar pestisida dapat bekerja dengan maksimal. Dan yang berikutnya ialah penyiangan gulma. Penyiangan gulma merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu akan terjadi persaingan unsur hara. Menurut penelitian nih teman-teman, gulma yang tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menurunkan hasil sebanyak 30%. Pengendalian gulma pada umumnya dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat, baik dengan menggunakan herbisida maupun menggunakan alat penyiang gulma. Oke, setelah semua tahapan di atas selesai kita lakukan, nah tinggal kita menunggu panen, teman-teman. Semua balik lagi tergantung rezeki ya teman-teman. Akan tetapi jika kita sudah berusaha sebaik mungkin, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Ya mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai teknik budidaya tanaman padi. Kami hanya menjelaskan bagian yang penting saja teman-teman. Jadi jika ada yang kurang jelas, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.